Selamat malam, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek UAS kami pada mata kuliah praktikum metode numerik. Kami akan mempresentasikan laporan proyek penyelesaian tentang judul penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode tabel, biseksi, dan regula falsi. Yang beranggotakan saya sendiri, Akila Ramidina, kemudian kedua teman saya yaitu Saya Muhammad Akbar dan teman saya Muhammad Arif. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya kami akan membahas tentang persamaan nonlinear terlebih dahulu. Nah, persamaan nonlinear merupakan matematika yang bentuknya tidak linear terhadap variabel bebasnya, mengandung pangkat variabel lebih dari satu fungsi, eksponensial, logaritma, atau fungsi trigonometri. Umumnya tidak memiliki solusi eksak, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan mencari nilai akar menggunakan metode numerik. Nah, di sini metode tabel yaitu metode yang digunakan untuk melihat perubahan tanda nilai fungsi pada beberapa nilai x. Jika nilai fx berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya, maka akar berada di antara dua nilai x tersebut. Nah, nilai x dibuat berurutan dengan selisih tertentu. Setiap nilai x dihitung nilai fx-nya. Kemudian dari tabel terlihat interval yang mengandung akar. Nah, di sini pada metode tabel ini paling sederhana untuk memperkirakan letak akar dengan menghitung nilai fungsi pada beberapa titik dalam interval tertentu. Perubahan tanda nilai fungsi menunjukkan keberadaan akar. Kelebihan mudah dipahami, kelemahannya yaitu tingkat telitian rendah. Di sini kita menggunakan persamaan fx1 plus xe akar pangkat min x dengan nilai a atau min 0,9 dan b 0,1 dengan n 10, 10, 10, kemudian selisihnya min 0,1, kemudian tabel kedua yaitu min 0,001, kemudian pada tabel ketiganya yaitu diperoleh 0,001, kemudian angka keduanya min 0,8 dan min 0,59, kemudian min 0,569, kemudian diperoleh nilai toleransinya yaitu 0,001, 0,001, dan 0,001 pada tabel ketiga. Next. Selanjutnya, metode regula falsi. Nah, metode regula falsi ini digunakan untuk mencari akar persamaan dari fungsi fx sama dengan 1 plus xe akar min x, akar pangkat min x. Nilai awal yang digunakan adalah a sama dengan min 0,9 dan b min 0,1. Maaf, b 0,1. Karena nilai fungsi pada kedua titik tersebut memiliki tanda yang berbeda, sehingga akar berbeda di dalam interval tersebut. Pada setiap iterasi nilai x dihitung menggunakan rumus regula falsi berdasarkan nilai fa dan fb. Selanjutnya, tanda fa dan fb, fx dibandingkan untuk menentukan interval baru. Iterasi dilanjutkan dengan nilai fx sangat kecil dan memenuhi kriteria berhenti. Dari hasil perhitungan, akar persamaan diperoleh mendekati X sama dengan min 0,567143. Kemudian, pada metode ini diperoleh iterasi berhenti pada baris ke-8. Hal ini terjadi karena pada baris iterasi ke-8, Fx sudah sangat kecil mendekati 0, kemudian nilai akar sudah stabil, kemudian status pada tabel berubah menjadi berhenti, dan hasil sudah memenuhi batas toleransi error, yaitu kurang dari 0,0001. Dengan demikian, iterasi tidak perlu dilanjutkan karena hasil yang diperoleh sudah cukup akurat. Nilai akar yang diperoleh adalah sekitar min 0,567143. Next. Pada metode selanjutnya, yaitu kami menggunakan metode biseksi, yang mana metode biseksi ini digunakan untuk mencari akar persamaan dari fungsi yang sama, yaitu fx sama dengan 1 plus xe dikurang 1 plus xe akar pangkat min x, di mana nilai awal yang digunakannya sama, yaitu min 0,1 min 0,9 maksud saya, dan b-nya 0,1, karena nilai fungsi pada kedua titik tersebut memiliki tanda yang berbeda sehingga akar berada pada interval tersebut. Pada setiap iterasi A dan B
dibagi 2 untuk memperoleh nilai tengahnya, yaitu X sama dengan A plus B dibagi 2. Nilai Fx kemudian dihitung dan dibandingkan tandanya dengan Fa. Jika tanda berlawanan, iterasi dilanjutkan dengan mempersempit interval. Jika tanda sama, batas interval dengan digeser sesuai hasil perhitungan. Proses ini dilakukan berulang hingga B diperoleh B min A sangat kecil dan memenuhi batas error. Hasil akhir menunjukkan akar persamaan mendekati X sama dengan min 0,56714. Mencari akar dengan membagi 2 interval yang mengandung akar secara berulang. Diawali dengan 2 nilai awal, batas bawah, dan batas atas dengan tanda fungsi berbeda. Titik tengah dihitung, lalu interval baru dibentuk. Kemudian iterasi dihentikan ketika nilai B min A kurang dari 0,0001 atau nilai Fx sudah sangat kecil mendekati 0 dan status pada tabel berubah menjadi berhenti. Artinya nilai akar sudah cukup akurat dan tidak berubah signifikan jika iterasi dilanjutkan. Nah, kelebihan selalu konvergen dan mudah diterapkan. Kemudian kekurangannya kecepatan konvergensi relatif lambat. Kemudian selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya bernama Arif. Slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan metodologi. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu laptop dan PC. Yang kedua Microsoft Excel, yang ketiga Java, dan yang keempat yaitu text editor atau disebut NetBeans. Oke, pembahasan yang kedua yaitu desain penelitian. Penelitian komputasional untuk menunjukkan akar persamaan nonlinear Fx sama dengan A plus Xe pangkat min X menggunakan metode tabel, regula falsi, dan biseksi. Yang ketiga yaitu parameter. Interval awal A sama dengan 0,9 dan B 0,1. Yang kedua yaitu toleransi kesalahan Fx lebih kecil dari 0,0001. Yang ketiga yaitu maksimum literasi ditentukan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu algoritma metode. Metode tabel, kita masuk ke metode tabel. Yang pertama, tentukan interval dan selang X. Yang kedua, hitung Fx pada setiap titik. Dan yang ketiga, amati perubahan tanda nilai fungsi. Dan yang terakhir, tentukan perkiraan letak akar. Oke, metode biseksi kita yang pertama yaitu tentukan selang awal A, B. Yang kedua, hitung titik tengah X sama dengan A plus B bagi 2. Yang ketiga, hitung nilai Fx. Yang keempat, tentukan selang baru berdasarkan tanda fungsi. Dan yang terakhir, ulangi iterasi hingga kriteria berhenti. Masuk ke metode regula falsi. Yang pertama, tentukan nilai awal A dan B. Yang kedua, hitung FA dan FB. Yang ketiga, hitung akar X sama dengan AF B dikurang BF A dibagi FB dikurang FA. Yang keempat, hitung Fx. Dan yang kelima, tentukan selang baru berdasarkan tanda fungsi. Dan yang terakhir, ulangi iterasi hingga kriteria berhenti. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya mari kita saksikan kepada kawan kita sendiri yaitu Muhammad Faris Akbar. Ya, baiklah. Kita di sini masuk dalam hasil dan pembahasan metode. Yang pertama, metode tabel digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan letak akar persamaan Fx sama dengan 1 tambah Xe pangkat min X dalam interval minus 0,9 lebih kurang dari 0,1. Perubahan tanda Fx dari negatif ke positif menunjukkan akar berada di dalam interval tersebut. Metode ini tidak menghasilkan nilai akar presisi, tapi penting untuk menentukan selang awal bagi metode lain. Lalu kita masuk ke metode biseksi. Dengan interval awal A sama dengan minus 0,9, B sama dengan 0,1, dan toleransi ke 0 sama dengan 0,0001, proses iterasi berhenti pada iterasi ke-11. Nilai pendekatan akar yang diperoleh adalah X sama dengan minus 0,5674805.
Nilai selisih interval B A semakin kecil pada setiap iterasi. Sekarang kita masuk ke metode regulasi. Dengan nilai awal A sama dengan minus 0,9 dan B sama dengan D sama dengan 0,1. Proses iterasi berhenti pada iterasi ke-8. Nilai X semakin mendekati akar dan Fx lebih kecil dari toleransi. Metode ini menunjukkan konvergensi yang lebih cepat. Dan bisa dilihat di kanan itu adalah tabel metode regulasi. Kita masuk ke berikutnya. Pembahasan lanjut. Perbandingan efisiensi. Regulasi lebih efisien dengan 8 iterasi, sementara biseksi membutuhkan 11 iterasi untuk tingkat ketelitian yang sama. Regulasi memiliki laju konvergensi yang lebih cepat. Kesesuaian hasil dan program. Kesesuaian hasil program. Hasil perhitungan dari program Java dan Python menunjukkan konsistensi tinggi dengan Microsoft Excel. Ini membuktikan implementasi algoritma yang benar dalam program dapat mempresentasikan iterasi secara jelas. Bisa dilihat di kanan di sini metode tab. Yang ini metode regulasi dan yang paling bawah metode biseksi. Lalu keseimbangan metode. Metode biseksi unggul dalam stabilitas dan kemudahan implementasi, sedangkan regulasi unggul dalam kecepatan konvergensi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Oke, masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah metode tabel, identifikasi akar awal, lalu metode biseksi, akar X sama dengan min 0,5674805 dalam 11 iterasi stabil. Metode regulasi, akar yang sama dalam 8 iterasi lebih cepat. Lalu program konsisten dengan Excel, lalu regulasi efisien, biseksi, stabil. Saran. Pengembangan UI, visualisasi grafik, dan iterasi real time. Lalu penambahan metode lain yaitu Newton-Raphson dan Search-Chain. Lalu validasi fungsi. Jadi dengan berbagai jenis fungsi non-linear. Lalu optimasi kode, efisiensi komputasi dan memori, lalu edukasi, dokumentasi parameter yang lebih mendalam. Nah, kemudian saya ingin menambahkan sedikit alasan kelompok kami memilih nilai min 0,9 dan 0,1 digunakan pada interval tersebut. Pada 3 metode terjadi perubahan tanda nilai fungsi fx sehingga pasti terdapat akar persamaan di antaranya. Kenapa kami menggunakan nilai tersebut? Karena prinsip metode numerik, yaitu dalam metode tabel biseksi dan regulasi, syarat utamanya adalah akar adalah FA dikali F. Artinya, jika tanda berlawanan, maka akar berada di antara A dan B. Jika tanda sama, maka tidak ada akar di interval tersebut. Karena itulah kami menggunakan nilai A sama dengan min 0,9 dan B 0,1. Nah, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.